Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini kita sudah memasuki pertemuan terakhir ya. Dan kali ini di pertemuan terakhir ini kita akan membahas sesuatu hal yang kaitannya tentang sebuah perancangan software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Nah, di dalam pembahasan ini erat kaitannya dengan sebuah perancangan di mana sebetulnya dalam sebelum atau bahkan setelah kita membuat aplikasi, itu perlu ada yang perancangan. Istilahnya adalah gambaran tentang aplikasi kita yang biasanya dituangkan dalam sebuah perancangan yang dinamakan dengan UML gitu. Nah, UML itu kaitannya ada banyak banget gitu. Dia tuh tahapannya juga ada banyak banget. Tapi kita nggak harus belajar semuanya sebetulnya. Saya ngomong banyak banget itu artinya kalian itu diberikan kebebasan untuk berkreativitas gitu. Jadi nggak harus melulu menggunakan UML yang itu saja. Ada use case, ada skenario, sequence, activity, dan yang kali ini akan kita bahas adalah class diagram. Ya, class diagram ini kalian sudah belajar di beberapa pertemuan. Nah, tetapi kali ini saya akan memberikan sebuah tools atau plugins yang akan membuat pembuatan UML itu akan lebih mudah gitu. Ya, sebetulnya UML ini biasanya dibuat itu sebelum perancangan, tapi kan kadang perancangan itu kan berubah-ubah gitu ya. Ada atributnya berubah, ada metodenya berubah, terus ada ya banyak hal yang membuat perubahan kelas diagram itu bisa terjadi. Nah, kita pengen mendapatkan kelas diagram yang paling update ya. Bahkan kita bisa membuat kelas diagram di awal sebelum terjadinya aplikasi itu, atau setelah di akhir kita bisa membandingkan UML yang di-generate oleh plugin ini ya melalui tentunya NetBeans, aplikasi NetBeans. Itu kita bisa bandingkan dia sudah melalui improvement apa saja gitu. Yang pertama, yang kedua kita bisa mempunyai sebuah UML yang sudah benar-benar sesuai dengan aplikasi kita. Nah, kalian tidak salah bahwa saya akan membahas sebuah plugin. Jadi istilahnya kalau misalkan plugin itu kita tinggal menginstalnya di dalam NetBeans sehingga sudah bisa langsung digunakan. Nah, ini di sini saya sudah membuka NetBeans-nya ya. Nah, kalian langsung masuk saja di bagian plugin. Nah, bagian plugin itu di mana? Biasanya itu ada di bagian tools ya, ini ya. Di bagian tools, terus kalian langsung yang paling bawah ya. Yang paling bawah ini, dan kalian akan menemukan banyak sekali plugin yang bisa dipakai. Nah, langsung aja klik yang bagian available plugins. Kalian cek for newest gitu ya. Kita cek yang paling terbaru sehingga plugin-plugin yang sudah terdaftar itu mendapatkan versi yang paling terbarunya atau bahkan ada tambahan. Itu. Nah, kita urutkan dulu biar enak searchingnya. Nah, kita cari yang isi UML ya. Karena namanya adalah isi UML, maka seharusnya adalah isi live dengan menggunakan aplikasi ini atau plugin ini. Ini ya sudah ada di sini, dan kita dengan menggunakan isi UML ini langsung diinstal aja. Next, kita accept dulu ya. Oke, semoga kalian sudah selesai bacanya, karena saya sudah selesai untuk membacanya, menguninstallnya dan menginstal kembali untuk dibuatkan tutorialnya seperti ini. Jadi kalian install saja pluginnya, dan dengan menggunakan plugin ini kita bisa membuat UML itu dengan sangat mudah gitu ya. Bahkan dia tuh bisa tergenerate secara otomatis dari aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya di dalam NetBeans gitu ya. Jadi simple banget kalau misalkan menggunakan isi UML. Makanya kalau misalkan video ini lama, mungkin kalian akan bertanya-tanya, kenapa bisa lama? Apa yang membuat video ini bisa lama? Sebetulnya hanya penjelasan saya saja yang membuatnya lama gitu ya. Nah, ini oke, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Gitu, jadi menggunakan isi UML ini akan sangat memudahkan di pekerjaan kita gitu. Oke, biasanya bisa sih. Oke, kita tunggu aja. Agak deg-degan sih karena saya baru menguninstallnya dan keluar informasi semacam itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Ya.
Hmm, nah, nah. Oke. Oke. Jadi kayaknya kita harus menginstal beberapa plugin yang sebelumnya. Ini sebetulnya tidak muncul ya, tapi mungkin gara-gara saya banyak yang di uninstall sebelumnya, maka tadi muncul gitu. Tapi menurut saya kalian tidak akan menemui informasi yang seperti tadi. Nah, tapi informasi ini itu akan muncul karena plugin yang sudah diinstal itu harus di restart IDE-nya atau NetBeans-nya, sehingga kita bisa menggunakannya seperti itu ya. Ini, oh, harusnya di now ya, salah saya. Oke, ini sudah kita restart ya, sehingga NetBeans-nya itu bisa digunakan. Ini akan keluar NetBeans Updater. Dan kebetulan kita masih menggunakan NetBeans versi 8.2. Dan kalau misalnya kita menggunakan NetBeans versi 8.2, maka setahu saya kita harus menggunakan JDK-nya atau Java-nya itu yaitu dengan versi yang sama gitu ya. Jadi jangan berbeda ya. Oke, ini sudah jadi, dan kita kemarin membuat project ini ya, yang BMVC itu. Nah, kita akan membuat UML dari sini gitu. Nah, caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal mengklik kanannya dan tinggal diklik isi UML generate class diagram. Nah, tapi sebelum kita mengklik ini, yang harus kalian pastikan adalah kalian harus membuat project terlebih dahulu. Project khusus isinya nanti UML. Karena apa? Kalau misalkan klik seperti ini, maka akan keluar errornya gitu. Artinya apa? Dia kalau misalnya ibaratnya kayak dia itu mengenerate sebuah gambar. Nah, sebuah gambar ini akan disimpan di dalam, bukan di dalam aplikasi ini ya. Ini kan kumpulan aplikasi-aplikasi nih. Nah, yang akan kita buat UML-nya adalah aplikasi BMVC ya. Nah, gambarnya ini tidak akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini karena nantinya mungkin akan merusak, akan memberatkan dan sebagainya. Makanya dia mengharuskan kita untuk membuat sebuah new project ya. Kalian pilih new project dan kalian pilih yang UML. Kan biasanya kalau misalkan kalian buka aplikasi, yang keluar adalah kategoris untuk Java, gitu kan. Nah, sekarang kita akan membuka yang di bagian UML. Kita pilih UML Diagrams Project. Nah, kita klik Next. Nah, ini kalian bisa milih misalkan BMVC untuk kelas diagram. Ini ya. Kita klik Finish. Nah, habis itu dia keluar ya. Dia selalu bentuknya seperti ini gitu. Gambarnya bukan sebuah copy Jawa ya, copy Java, tapi dia akan keluar ini. Nah, saat kita klik kanan, ya, ini sudah bisa. Nah, akan keluar UML untuk disimpan. Kita klik dengan nama project di BMVC class diagram, lalu kita klik. Nah, maka nanti akan keluar class diagramnya. Cukup mudah ya, cukup simple gitu. Nah, terus kalian mungkin akan bertanya-tanya, apa kalau misalkan kita kan sebenarnya dalam satu project ini mempunyai banyak file gitu ya. Nah, kita pengen Pak langsung ada relasinya, karena kita tahu kalau misalnya NVC ini dia relasi kayak DAO implement, terus koneksi juga ada koneksinya dari koneksi direlasikan dengan DAO implement, dan ada DAO dan ada controller. Nah, maka di bagian model itu juga digabung dengan relasi yang ada di file-file yang lain juga. Bahkan view juga ada hubungannya dengan controller juga gitu ya. Ini pokoknya semuanya itu sebetulnya terhubung. Nah, kita juga diberikan dua pilihan. Yang pertama, kita bisa langsung jangan lebih dari satu file nih di bagian model. Kita bisa bikin isi UML untuk membuat dari satu package-nya gitu. Gini ya, kita buat. Nah, langsung terbentuk dan dia langsung keluar nih relasinya gitu kan. Mode tabel ini relasinya dengan mode barang. Enak banget kan? Kalau misalnya kita bisa membuat UML-nya dengan bentuk yang seperti ini, maka pertama user lebih enak. Tapi kalau misalnya user kan biasanya nggak butuh yang sedetail ini ya. Atau klien gitu maksudnya. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan tim kita yang lain dengan menunjukkan ini gitu. Jadi enak banget. Ini adalah salah satu cara untuk berkomunikasi antar engineer ya. Bukan dengan codingan tapi dengan menggunakan UML yang salah satunya menggunakan class diagram gitu. Nah,
Pertanyaan lagi, kalau misalkan Pak, kita punya banyak file yang bukan hanya dalam satu package, itu gampang. Caranya kalian tidak mengklik kanan di sini ya. Tapi yang kalian lakukan adalah kalian kontrol, nggak usah dikontrol ding. Maksudnya kalian blok saja gitu ya. Kalau di sini gimana sih pakai? Kalau saya sih pakainya shift bawah ya. Nah, termasuk yang ada di package yang ada file utamanya gitu. Nah, habis itu kita klik kanan saja. Kita klik untuk isi UML create class diagram. Gitu. Nah, kita buat di sini. Nah, maka nama filenya itu sebetulnya semua file yang kita create ini semuanya disimpan di sini ya. Ini ada multi package, model, dan controller. Itu ada juga yang dari satu filenya. Dan yang tadi kita buat yang paling terakhir yang dimana kita membuat isi UML untuk semua package, maka akan keluar semua file-file yang saling terhubung. Ini. Nah, enak banget ya. Nah, kita juga bisa sambil beresin gini tampilannya. Karena apa? Ini kita, kabar baiknya, bisa mengenerate-nya ke dalam file yang bisa kita namakan dengan PNG gitu. Ini saya coba ya, belum saya beresin ya, tapi kita akan lihat hasilnya seperti apa dengan mengklik kanannya, yaitu kita klik dengan pilihan export as image yang current view atau wall diagram. Kalau saya lebih enak wall diagram karena ini kesemuanya ya, kesemuanya. Kalau yang current view ini nanti kepotong nih, cuma kayak gini doang. Gitu ya. Wall diagram. Terus kita save. Kita bisa milih, kalau saya di laptop saya pilih untuk di desktop ya. Misalkan BMVC untuk class diagram. Itu kita save dan nanti filenya akan langsung keluar di sini. Nah, saya udah siapin satu Microsoft Word untuk ditampilkan. Nah, jadi dan gambarnya juga cukup jelas gitu. Cukup jelas dan penataannya masih sangat tidak jelas, dan ini adalah tugas kalian kalau misalkan nanti ingin membuat laporan ya, khususnya untuk laporan project UAS, kalian akan membuatnya sedemikian rupa sehingga rapi dan enak dibaca ya, tidak seperti saya akan mencontohkan sesuatu hal yang salah gitu ya, tidak harus mencontohkan sesuatu hal yang benar saja. Dan ini misalkan ini kalian misah ya, misah artinya dia itu sebetulnya adalah trigger untuk formnya. Ya apa? Nah, kabar baiknya kalau misalkan kalian ingin membuat relasi untuk sesuatu hal yang tidak ada, ya, ini kalian bisa bikin juga kayak add relationship ya, relasi tadi, add enum interface class ya, ini udah biasa banget yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya untuk membuat kelas diagram, dan ini bisa dilakukan dengan mudah, dengan tidak harus membuat tabel gitu ya, membuat insert shape dan segala macamnya, ini bisa sangat mudah gitu. Nah, sebetulnya kalian belajar basic yang kemarin itu biar kalian itu tahu gitu loh. Dengan membuat basic, kalian belajar dari cara yang lebih manual, itu kalian bisa lebih tahu, mendalami banget apa artinya dari bagian-bagian itu gitu. Dan ya mungkin yang bisa saya sharing itu saja ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Seperti biasa, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian tanya di kolom komentar YouTube, di WhatsApp pribadi saya, atau kalian bisa langsung menanyakannya dengan cara lewat grup atau membuat kelas meeting atau Zoom gitu ya. Yang sudah selalu saya share di grup bahwa kalian bebas untuk melakukan itu. Yang penting waktunya pas gitu ya. Jangan sampai kalau misalkan waktu yang nggak pas itu sangat susah ya. Bisa dilakukan pribadi atau bareng-bareng sama teman dari kelas lain juga nggak apa-apa. Nanti kita bahas PPO atau pemrograman web lanjut juga bisa. Itu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.